Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin muslimah jamaah salat subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu memperhatikan bekal persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memperhatikan bekalnya, memperhatikan amal-amal yang telah atau yang sedang dia lakukan untuk hari esoknya, itu diantara ciri orang-orang yang bertakwa. Selalu dia cek, selalu dia perhatikan, jadi bekal perjalanan menuju negeri akhirat. Maka itu pertanda dia adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mempedulikan amalnya, mau diterima mau tidak, mau benar atau salah, itu bukan ciri orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa khawatir dengan kebaikan yang telah dilakukan, apakah kebaikannya diterima atau tidak, sehingga dia terus-menerus menjaga amalnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Apa yang diperhatikan amal-amalnya, bukan dia. Selalu cek, sebagaimana orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan jauh, setiap hari dia perhatikan apa yang kurang dari amalnya, ya kan? Apa yang kurang dari persiapannya. Apalagi kalau perjalanannya jauh. Orang yang sekedar mau naik umroh saja selalu dia cek, ada di paspornya ini, ada di visanya, ada di bekal ini, bekal itu. Semua yang dia butuhkan dalam perjalanan, ya, maka dia harus senantiasa diperhatikan. Nah, maka bagaimana pula dengan perjalanan negeri akhirat yang lebih lama, yang lebih panjang. Bahkan sejak kita meninggalkan dunia tidak akan pernah datang keselamatan. Kepergian yang tidak pernah balik lagi. Ya, sementara keberhasilan, keselamatan dalam perjalanan itu sangat ditentukan ya persiapan kita dalam kehidupan dunia sekali. Maka orang-orang yang bertakwa itu senantiasa memperhatikan amalnya, khususnya dalam hal yang bisa menggugurkan bekal tersebut. Jangan sampai dia terjatuh pada hal-hal yang bisa ya dia sudah mempersiapkan bekalnya luar biasa, akan tetapi ternyata bekalnya rusak, ya, ternyata bekalnya sudah tidak dianggap. Maka ini tentunya adalah sebuah kerugian yang besar bagi orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan ke negeri akhirat. Karena itu insyaallah taala pada subuh kali ini tema ceramah kita adalah
penggugur bekal akhirat. Penggugur bekal akhirat. Ya, dia sudah persiapkan bekalnya, dia sudah lakukan, dia sudah siapkan. Ternyata bekalnya tidak ada nilainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah kita dalam kehidupan ini, khususnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala hubungannya dengan tema ini. Ya. Beliau mengatakan laisa asy-sya'nu fil 'amal. Laisa asy-sya'nu fil 'amal. Yang paling penting itu bukan pada amalnya. Beramal penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu kata beliau? Yakni perkara yang paling penting daripada amal itu adalah bagaimana menjaga amal itu dari hal-hal yang bisa merusaknya, ya, dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Kan coba kita, kira-kira apa artinya kita beramal tapi ternyata rusak? Apa artinya kita beramal lalu ternyata batal amal tersebut? Maka orang yang cerdas adalah orang yang rajin beramal dan memperhatikan hal-hal yang bisa merusak amalnya, ya, hal-hal yang bisa merusak amalannya, sehingga dia termasuk orang-orang yang sukses tentunya. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang paling cerdas, apa kata beliau? Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat hari mati dan paling bagus persiapannya untuk negeri akhirat. Termasuk orang yang bagus persiapannya adalah orang yang perhatikan, iya, bekal tersebut sudah sah atau tidak, dan berusaha untuk mengetahui hal-hal yang bisa merusak amal tersebut. Ini penting, ya. Dia beramal lalu kemudian berusaha mengetahui apa-apa yang bisa merusak amal tersebut, sehingga dia termasuk orang yang berbahagia kelak di akhirat ketika didatangkan amalan-amalan tersebut. Ya, sekalian saya hormati dan saya muliakan, karena itu di sini kita tuliskan, kita akan paparkan beberapa amalan-amalan yang bisa menggugurkan amalan tersebut. Nah, yang pertama adalah asyirku billah. Ini orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang mengabarkan, Allah langsung memberikan peringatan bahwa amalan yang padanya ada kesyirikan. Kan Allah juga yang akan menerima amal kelak di akhirat. Allah yang akan menimbang, Allah yang akan menilai, kan gitu. Sah tidaknya amalan. Dan telah datang pengabaran dari kita Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa kesyirikan membatalkan amalan seluruhnya. Ya. Membatalkan amalan seluruhnya. Ya, terutama syirik besar. Ya. Bukan hanya amalnya yang batal pada syirik besar, bahkan pokok-pokok keimanan juga ikut runtuh. Keimanannya kepada Allah ikut runtuh. Keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diangkat. Berimannya dia kepada negeri akhirat, ada surga dan neraka, walaupun dia percaya dengan seyakin-yakinnya, maka kepercayaannya dia itu, keyakinannya dia itu tidak bermanfaat sedikit. Ketika apa? Ketika dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga amal kita dari rusak amal yang paling dahsyat ini. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, niscaya batal amal-amal kamu. Ini yang langsung diancam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling terkasih. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, pasti batal amal kamu. Nah, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, bahkan kepada seluruh utusannya, memberikan pelajaran kepada orang yang orang lain selain daripada mereka.
Orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala saja diancam amalannya akan gugur, apalagi selain mereka. Dan seseorang tidak boleh dan tidak bisa merasa aman dari kesyirikan ini. Saya ini sudah aman dari kesyirikan, ya. Tidak perlu lagi saya mendengarkan pembahasan tentang syirik. Hati saya sudah aman. Subhanallah. Tidak ada orang yang boleh merasa aman. Ya mas sekalian, di antara ciri orang-orang yang bertakwa, di antara ciri orang-orang yang sukses, di antara ciri orang-orang yang akan diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak pernah merasa aman. Ya, orang yang tidak pernah merasa aman dari keburukan-keburukan jiwanya. Ya, kita punya jiwa yang kadang membisikkan hal-hal yang bisa merusak amalan dalam keadaan kita tidak sadari. Bisikan-bisikan hati itu, jika kita perturutkan, jika kita ikuti dan kita benarkan bisikan itu, maka bisa merusak amalan kita. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, ini kesyirikan, terutama syirkul akbar, terutama asyirkul akbar. Jadi jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, kita perhatikan para ulama ketika mereka datang di berbagai negeri, termasuk ke negeri kita di Indonesia ini, ya sering dikunjungi oleh para ulama, maka selalu diingatkan perkara yang paling pokok ini, ya, perkara kesyirikan. Kitab-kitab yang mereka ajarkan, ya selalu bermuara kepada pendasi ini, ya, perkara yang paling merusak amal ini kesyirikan. Padahal yang diajar siapa? Yang diajar Ustaz, yang diajar orang-orang yang sudah senior dalam dakwah ini, diingatkan mereka perkara berbahaya ini. Hati-hati dari kesyirikan. Ajarkan kepada manusia, sampaikan kepada umat perkara yang paling berbahaya ini. Dan salah satu bentuk pengkhianatan seorang muballigh kepada umat ketika mereka menyembunyikan perkara yang paling berbahaya ini. Dibiarkan umat terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Maka ini hal yang sangat penting untuk selalu diingatkan, khususnya kepada diri kita dan kepada kaum muslimin. Jangan pernah bosan, ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat seputar kesyirikan dan bahayanya. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang paling merusak amalan seseorang. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya, termasuk dari perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita, yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, dari bagian kesyirikan ini adalah ar-riya. Yani melakukan perkara-perkara, amalan-amalan, ya, bukan semata karena Allah, ya, tapi juga menginginkan di sini, ya, pandangan manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada hal yang paling beliau khawatirkan. Bahkan Nabi lebih khawatir daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kita ketahui bagaimana bahayanya, bagaimana fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Sampai-sampai kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat agar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masih Ad-Dajjal. Namun kata Nabi, ada hal yang bisa khawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal, ya, yang bisa menimpa kalian. Apa itu? Yang di-ar-riya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar. Ini Nabi berbicara kepada siapa? Beliau berbicara kepada para sahabat. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diakui keimanannya. Bahkan tidak ada generasi yang mendapat gelar radhiyallahu anhum semisal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya. Sungguh yang paling saya khawatirkan terhadap diri kalian adalah asyirkul akbar, asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di mana seseorang mendirikan sholat. Nabi langsung berikan contohnya. Salah seorang di antara kalian mendirikan sholat, lalu kemudian dia memperbagus sholatnya hanya karena dia dilihat oleh orang lain. Nah, hanya karena dia dilihat oleh orang lain, dia memperbagus sholat, dia memperpanjang bacaannya dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar supaya orang memuji amalannya.
Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah sekalian, hormati dan saya muliakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang bahaya riya dan termasuk dari bagian daripada kesyirikan itu adalah ujub. Seseorang merasa bangga dengan amalan yang dia lakukan. Beliau sebutkan bahwa dua hal ini, penyakit ini, yakni penyakit riya dan penyakit ujub, kenapa bisa terjadi? Itu karena mereka tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekiranya seorang hamba yang beramal, sekiranya seorang hamba yang mendirikan salat, sekiranya seorang hamba yang bersedekah atau amalan-amalan saleh lainnya, dia merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan hilang pada dirinya dua perkara yang berbahaya ini, yaitu syirik dan ujub. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Siapa yang merealisasikan firman Allah ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, bukan kepada selainnya, maka akan bersih kotoran-kotoran kesyirikan yang ada pada dirinya. Kenapa? Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan pula untuk seseorang mendengarkan kabar tentang dirinya bahwa dia melakukan amalan ini, amalan itu. Dengan itu diantara ucapan kalimat yang dibaca oleh orang yang hendak melaksanakan umrah, setelah dia membaca labbaik Allahumma umratan, dia pun menyusul dengan bacaan Allahumma hadhihi umrah la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah umrah yang tidak ada riya di dalamnya, ingin dilihat dan tidak pula untuk ingin didengar. Yang sekali hormati dan saya muliakan. Maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jika ini direalisasikan, ini dipahami dengan baik, maka itu akan membersihkan dalam hati kita penyakit-penyakit syirik ini. Dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jika ini direalisasikan, maka akan hilang pada diri seseorang penyakit apa? Penyakit ujub. Kenapa seorang ujub? Dia merasa bangga dengan amalannya, dia bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Karena dia tidak memahami bahwa kebaikan yang dia bisa lakukan, amalan soleh yang bisa diamalkan, itu semata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin yang sekali kita bisa datang salat subuh seperti ini kalau bukan Allah yang tolong. Mungkin saja kita mendengar azan, tapi kalau orang tidak diberikan kekuatan untuk berjalan ke masjid, dia tidak akan mampu berjalan ke masjid. Jangankan berjalan ke masjid, sekedar bangkit dari tempat tidurnya, dia tidak akan mampu. Subhanallah. Maka pahami, sadari bahwa semua amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, termasuk amalan salat subuh yang luar biasa keutamaannya ini, tidaklah mungkin kita bisa amalkan kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa memahami bahwa semua ini amalan soleh yang bisa kita amalkan, yang bisa saya amalkan hanya semata karena pertolongan dari Allah, maka akan hilang perasaan ujub pada dirinya. Apalagi yang Anda bisa banggakan? Dengan dasar apa Anda bisa mengatakan sholat saya lebih baik daripada sholat Anda? Dengan dasar apa saya bisa mengatakan bahwa bacaan Quran saya lebih baik daripada bacaan Quran Anda? Lalu kemudian kita merasa bangga dengan amal-amal tersebut. Tidak akan lagi punya masalah. Kenapa? Justru kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas amalan soleh itu dan selalu melihat bahwa amalan soleh ini kurang, kebaikan saya ini sedikit, amalan soleh ini masih cacat, masih perlu saya tingkatkan. Belum lagi jika kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, sedikitnya kebaikan yang kita lakukan, banyaknya kelalaian yang kita kerjakan, maka ini akan menghilangkan penyakit ujub yang ada pada diri kita. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya dari termasuk amalan-amalan yang bisa rusak karenanya, adalah orang yang melakukan amalan soleh dengan tujuan mengharapkan dunia. Dia melakukan amal soleh, sudah kebaikan dia kerjakan, tapi ternyata dia harapkan dari amalannya ini
perkara-perkara dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan mereka di dalam surah Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu yang dia inginkan dari amalannya. Dia melakukan amal soleh yang diinginkan adalah dunia dan perhiasannya. Maka kata Allah, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, ya kan? Tidak akan dirugikan. Dia melakukan amalan-amalan soleh, tujuannya dunia, maka dikasih apa yang diinginkan dari apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya, maka jangan heran kalau misalnya ada sebagian orang mengatakan, kenapa orang kafir itu dikasih kekayaan, dikasih kesehatan? Ada orang yang rajin beribadah, miskin, sakit-sakitan dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam zat-Nya Maha Adil, boleh jadi kebaikan yang mereka lakukan karena orang kafir juga ada kebaikannya kan? Ya kan? Orang-orang kafir juga punya kebaikan-kebaikan, tapi dibalas di dunia kebaikan itu. Mungkin dunia mungkin dikasih kesehatan dan hal-hal yang lainnya, tapi di akhir zaman sekali tidak ada sedikit pun balasan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana dalam ayat yang ke-16 dalam surah Hud ini Allah katakan, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha." Ya. Wa matru ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyapnya di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ini jemaah sekalian, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dengar melakukan amalan saleh tapi yang diinginkan di sini adalah perkara dunia. Ini contohnya. Saya pernah singgah di salah satu warung contoh kuda, ya saya singgah di salah satu warung. Saya senang betul lihat penjualnya, dia baca Quran. Saya bilang, ini bagus ini. Kebiasaan tak baca Quran ya Pak Ustaz. Sambil nunggu-nunggu sambil nunggu pelanggan datang, ya saya manfaatkan dengan baca Quran. Ya ini Ustaz, ini bacaan Quran saya baca supaya ini pelaris, supaya dengan saya laris. Ya, jadi kalau Quran laris-laris lagi ya sambil mengisi selingan waktu yang kosong dia baca suratul Waqiah. Ya tujuannya sebagai pelaris. Nah, yang sekarang saya hormati dan saya muliakan, namanya ini berbahaya. Ya. Kalau dia membaca suratul Waqiah atau surah yang lainnya, yang dia inginkan di situ betul-betul hanya jadikan dia sebagai pelaris, bukan karena mengharapkan pahala, ini berbahaya sekali. Pertama, amalannya pasti batal. Yang kedua, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang melakukan amalan itu, ya, orang yang melakukan amalan dalam kondisi seperti ini, itu amalannya batal. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terancam dengan ayat ini. Atau contoh yang lainnya misalnya, ya ada orang yang rajin betul puasa Senin Kamis ya. Ketika ditanya, "Kenapa pakai rajin puasa Senin Kamis?" Lagi diet Pak Ustaz. Ya. Ini tinggi saya punya gula darah ini. Ya, saya rajin puasa supaya apa? Supaya saya sehat. Ya. Maka jika yang dominan itunya bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya menjadi gugur. Amalannya menjadi gugur. Hendaknya dia memperbaiki niatnya. Dia membaca Al-Quran, dia berpuasa, dia melakukan amalan-amalan soleh, maka kebaikan-kebaikan dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang suka, ya, umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, hendaknya dia membangun suatu rahim. Bagaimana hadis-hadis seperti ini? Bukankah lapangnya rezeki, ya kan, panjangnya umur adalah hal-hal yang terkait dengan dunia? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti itu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, hendaknya dia bersilaturahim. Bukankah silaturahim termasuk ibadah? Bagaimana dengan seperti ini? Maka di sini ada penjelasannya mas kalian. Yang dimaksudkan di sini dia berziarah itu semata karena Allah. Maka boleh dia ikutkan setelahnya kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain. Misalnya dia puasa, dia berpuasa Senin Kamis karena Allah Subhanahu wa taala semata.
kemudian dia ikut di situ misalnya supaya saya tambah sehat, maka seperti ini boleh saja. Ya, maka seperti ini boleh saja. Karena memang betul terbukti bahwa ketika orang misalnya berpuasa dengan benar, itu bisa memberikan pengaruh pada kesehatan lahir dan batinnya. Maka seperti yang disebutkan tadi, adapun jika yang menjadi tujuan utamanya adalah kesehatan, yang menjadi tujuan utamanya adalah lancarnya rezeki, maka seperti ini yang disebutkan dalam ayat ini. Dia tidak mengharapkan pahala sama sekali dari amalan tersebut. Maka orang yang melakukan amalan dengan tujuan agar apa? Agar dia bisa meraih dunia, maka sama sekali dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kelak di akhirat. Nasallallahu selamat wal afiyah. Dan di sini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan bahwa orang yang niat haji misalnya karena Allah dan karena bisnis, gimana misalnya? Ini orang-orang yang punya travel dan seterusnya ya. Misalnya kita ajak orang untuk bergabung, ayo kita naik umroh dan seterusnya. Nah, ini kan tidak bisa lepas bahwa ada nilai bisnisnya di situ. Nah, bagaimana misalnya dia bergabung, saya niat mendapatkan pahala, tapi juga niat mendapatkan keuntungan di situ. Dan di sini dijelaskan oleh beliau, ya, bahwasanya dilihat yang mana yang paling dominan. Kalau dominan karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Dia ngurus orang, dia naik haji, dia naik umrah, semata mengharapkan pahala dari Allah, kemudian juga ingin mendapatkan keuntungan di dunia. Misalnya dia ingin bisnis di atas, ya dia bawa jualan-jualannya, ya, untuk kemudian dia ikutkan di situ bisnisnya. Maka seperti ini tidak masalah, ya, maka seperti ini tidak masalah. Adapun jika ternyata yang lebih dominan adalah dunianya, ya, dia ingin haji, dia ingin umrah, tapi yang dominan adalah dunianya, maka yang seperti ini kata beliau, amalannya tidak ada. Tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau yang lebih dominan adalah unsur dunianya, dia ingin naik umroh, dia ingin naik haji, ada unsur dunia di situ, dan lebih dominan unsur dunianya, maka amalannya tidak ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan itu yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, hendaknya kita perhatikan perkara ini. Ya, saat kita melakukan amalan soleh, jangan sampai kita punya tujuan dunia di situ, bukan mengharapkan negeri akhirat. Ini juga mungkin masukan untuk termasuk saya misalnya sering ajak orang untuk umrah, ya dari travel jangan sampai dunianya dia lebih menonjol, ya dunia yang lebih menonjol daripada ibadahnya. Saya terkadang apa? Kita terganggu niat ini sampai misalnya hal-hal yang tidak lebih baik kita lakukan, misalnya dalam hak visa. Ini dia sudah nasihatkan kepada saya dan kita semua yang mau naik haji, jangan lihat murahnya. Apalagi pemerintah kita sudah ingatkan bahwa tidak sah menggunakan visa ziarah walaupun lebih murah. Walaupun misalnya kita bisa sampai di mana di tanah air atau di Mekah, walaupun kita bisa masuk di Mekah misalnya, tapi ingat visa ziarah itu hanya bisa masuk di Mekah, tapi tidak boleh masuk di masyair. Ya, ingat visa ziarah diizinkan masuk di Mekah, tapi tidak diizinkan masuk di masyair, baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun oleh pemerintah kita. Yang mana itu masuk masyair? Masuk di dalamnya adalah Musdalifah, Mina, termasuk Arafah. Ini namanya masyair. Orang yang menggunakan visa ziarah tidak punya hak masuk di tempat itu. Bagaimana jika ternyata bisa masuk? Kalau ternyata dia bisa masuk, maka itu beberapa kemungkinan. Mungkin dia menyogok. Sekarang apa hukumnya menyogok? Ya sekarang kita sudah tahu bahwa orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Terus ngapain Anda memaksakan diri pergi berhaji kalau ternyata harus melakukan hal-hal yang dilarang? Rasulullah SAW. Oleh karena itu biasanya kita dengar ada orang yang dibuang keluar ke Jeddah sampai 3 kali. Ya, setelah ditangkap, ditemukan di mana? Di hotel-hotel mereka, ya itu dibuang keluar, tidak bisa dikembalikan ke Indonesia, tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena visa ziarah itu membolehkan orang-orang masuk di Saudi Arabia. Hanya saja tidak boleh masuk di masyair. Bahkan di waktu tertentu mereka tidak boleh masuk di tanah haram. Sehingga ketika mereka dijumpai harus dikasih keluar dari tanah haram, biasa dibawa ke Jeddah. Tapi mereka masuk lagi, bayar lagi, sogok lagi. Kalau didapat digerakkan lagi. Makanya masih hormati dan saya muliakan, kalau kita mengharapkan pahala dari amalan-amalan soleh kita, ngapain kita melakukan hal-hal seperti ini? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Kalau mengharapkan pahala, jangan melakukan hal seperti itu. Kecuali jika kita ingin mendapatkan gelar haji untuk tujuan dunia. Maka seperti ini tentunya kita sudah tahu. Ya, beramal untuk tujuan dunia ini tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, dan termasuk hal yang bisa
menggugurkan bekal-bekal negeri akhirat adalah orang yang gemar melakukan dosa saat bersendirian. Tidak ada yang lihat saya ini. Tidak ada orang yang kenal saya ini. Akhirnya mulai dia meninggalkan sholat. Misalnya dia berada di tengah keramaian, tidak ada orang yang mengenalnya, ya kemudian dia meninggalkan sholat misalnya. Atau dia bersendirian, lalu kemudian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui mas sekalian, bahwa amalan-amalan seperti ini bisa menggugurkan amalan-amalan yang sangat besar. Sebenarnya disebutkan dalam hadis riwayat Ats-Tsauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Ini gunung yang sangat besar ya mas sekalian ya. Gunung Tihama namanya ya. Orang ini datang dengan amalan seperti ini. Betapa besarnya amalannya, betapa agungnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, membawa kebaikan seperti gunung Tihama. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan mereka pada hari kiamat, lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Tsauban, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Ini coba lihat bagaimana para sahabat, ya, mereka mengkhawatirkan dirinya. Coba jelaskan kepada kami bagaimana keadaan mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Jangan sampai kami justru ya termasuk bagian dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun mereka adalah saudara kalian. Apa maksudnya sih saudara kalian? Berarti dia termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Berarti melakukan amalan besar. Tidak semua orang bisa sholat malam kan? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mereka bangun sholat malam sebagaimana kalian bangun sholat malam. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersendirian, tidak ada orang yang melihatnya, hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbalik dengan keadaan orang-orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa rajulun ya dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang bersendirian, yang dia bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, dan air matanya pun berlinang karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang seorang yang bersedekah, dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian terakhirnya mas kalian, dan termasuk dosa yang bisa menggugurkan amalan adalah orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada keimanan rukun-rukun iman yang lainnya, dan ketika seorang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang dia lakukan, bahkan walaupun dia berinfak dengan infak emas segunung seperti gunung Uhud besarnya, maka infak emas tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya terkait dengan seseorang yang tidak beriman kepada takdir, lalu kemudian diadukan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan setelah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, lantas menginfakkannya, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka mau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mungkin ya ingin katanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan semua ini.
Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu hingga terjadinya. Tapi seseorang itu dia menciptakan takdirnya sendiri. Subhanallah ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan amalan hamba. Ya, mungkin maksudnya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang bermaksiat, berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Dia mentakdirkan orang bermaksiat dan kemudian dia memasukkan dia ke dalam neraka. Ini kan kezaliman. Ini satu sisi ya, cara pandang dari dia. Dia ingin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Allah manusia dan menciptakan takdirnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak punya wewenang, tidak punya campur tangan dengan perbuatan manusia. Supaya apa? Supaya Allah itu adil. Bukankah Allah itu adil? Karena kalau Allah tetapkan kamu di surga, ya, kalau Allah sudah tetapkan kamu di neraka, berarti Allah tidak adil. Iya kan? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menetapkan semuanya itu. Tidak boleh kita katakan Allah yang mentakdirkan. Maka ini keliru jemaah sekalian ya. Ini kelompok qadariyah. Dan kelompok qadariyah seperti ini sebenarnya dikatakan oleh Abdullah bin Umar, sebanyak apapun amalan salehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rukun dari rukun-rukun keimanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, "Mal iman?" Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini kelompok qadariyah, lawannya adalah kelompok jabariyah. Nilai lagi dia ya. Di kelompok Jabariyah sebaliknya. Ya, dia katakan apa? Karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak boleh dicela karena amalannya. Kenapa? Dia hanya melaksanakan takdirnya. Bahkan sebenarnya orang yang bermaksiat itu dia sedang melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah menjalankan takdir. Ya kan, dia hanya melaksanakan takdir. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang pencuri di zamannya Umar bin Khattab itu pernah ya pencuri ini ya hendak dieksekusi. Lalu kemudian dia beralasan, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya dulu." Bila apa pertanyaannya? Dia bilang, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan saya menjadi seorang pencuri sebelum saya diciptakan? Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, saya sudah ditakdirkan sebagai seorang pencuri. Kenapa saya disiksa? Kenapa tangan saya dipotong?" Maka apa kata Amirul Mukminin? Potong tangannya, kemudian cambuk dia, ya. Maka dia pun dicambuk, lalu kemudian dipotong tangannya. Setelah itu Amirul Mukminin mengatakan, ini adalah takdir, ya kan? Ini juga takdir bagimu. Jadi dia beralasan takdir tadi. Maka dipotong tangannya, dicambuk lagi sebagai tambahan atas mendustakan melakukan maksiat atas nama takdir, ya. Dan ini adalah dosa tersendiri. Maka dikatakan kepadanya, ini juga adalah takdir. Dan seperti itu ya. Maka seorang tidak boleh beralasan takdir lalu kemudian dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Abdullah bin Umar mengingatkan kepada orang-orang yang mengingkari takdir bahwa sebanyak apapun amalan kamu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kamu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal ini terhadap dirimu. Tentunya sekalian ada hikmah-hikmah yang besar di balik takdir Allah Subhanahu wa taala dan bukan tempatnya di sini untuk kita membahas. Kita hanya menjelaskan secara umum bahwa di antara amalan-amalan yang bisa merusak bekal seorang hamba adalah ketika seorang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian apa yang sampai kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amalan-amalan kita dari hal-hal yang bisa merusaknya dan terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita semua, diberikan keikhlasan dan diberikan keistiqomahan di dalam amalan-amalan soleh kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.